Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Doni Anggriawan, nomor induk 859714984, program studi PGSD dari UPBJJ UT Palu. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum uji makanan, yaitu yang pertama uji karbohidrat, di mana tujuan dari praktikum uji karbohidrat yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Baiklah, adapun bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu bahan-bahan yang digunakan di sini yaitu ada nasi, pisang yang sudah diiris, tahu yang masih mentah, kentang yang sudah diiris, biskuit, telur yang hanya bagian putihnya saja, terus wortel, tempe, tomat, mie, dan juga betadine yang mengandung lugol sebagai pereaksinya. Selanjutnya caranya, langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu meneteskan beberapa tetes 2-3 tetes betadine ke permukaan dari masing-masing bahan yang akan diuji, dan akan menunggu selama sekitar 10 menit untuk melihat reaksi perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan tersebut. Baiklah, kita akan teteskan dimulai dari bahan yaitu nasi, terus pisang, selanjutnya tahu, terus kentang, kemudian biskuit, selanjutnya telur, putih telur, selanjutnya wortel, kemudian tempe, selanjutnya tomat, dan terakhir mie. Oke, kita akan tunggu dalam beberapa menit untuk melihat reaksinya. Setelah beberapa menit kita akan mengamati hasilnya. Yang pertama yaitu nasi, terlihat warnanya biru tua agak kehitaman. Untuk pisang warnanya masih warna dari betadine atau lugol itu masih sama seperti warna asalnya. Begitu juga pada pisang. Kentang yang juga berubah menjadi agak warna biru kehitaman. Terus biskuit berwarna kehitaman juga. Untuk telur tetap berwarna putih, tidak ada perubahan. Untuk betadinnya masih berwarna seperti betadine. Wortel juga sama seperti itu. Tempe juga tidak mengalami perubahan gelap, masih berwarna seperti betadine untuk betadinnya. Juga tomat seperti itu. Nah, pada mie yang terjadi perubahan warna menjadi agak biru tua kehitaman. Baik, dapat disimpulkan yaitu pada pengujian dengan larutan betadine atau lugol ini, untuk kita mengetahui terdapat kandungan karbohidrat di dalam suatu bahan makanan itu, dimana hasilnya yaitu hasil pengujiannya berupa perubahan warna dari warna menjadi warna ungu biru. Nah, hal itu yang menunjukkan bahwa semakin pekat warna birunya, maka semakin banyak karbohidrat yang ada di dalam makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, kandungan karbohidrat terdapat dalam nasi, kentang, biskuit, dan juga mie. Demikian hasil praktikum kali ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengujian kedua, yaitu
praktikum untuk menguji kandungan lemak pada zat makanan atau bahan makanan yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini yaitu saya akan menggunakan bahan berupa wortel, santan, susu, tomat, pisang, minyak, kemiri, dan juga tempe mentah. Dimana alat-alat yang diperlukan yaitu kertas pembungkus buku yang akan kita gunakan, selanjutnya pulpen untuk memberikan tanda, dan pencahayaan berupa senter. Nanti saya akan menggunakan senter HP. Oke, adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk melihat apakah setelah kita menggosokkan atau meneteskan bahan-bahan makanan ini, bahan-bahan yang kita gunakan ini, apakah terdapat tanda pada kertas pembungkus bukunya berupa tanda seperti minyak yang menempel. Nah, itu dikatakan dia adalah positif mengandung lemak. Oke, kita mulai dari wortel. Kita gosok-gosokkan hingga basah pada bagian permukaan kertasnya. Ya, ini sudah cukup basah. Oke, kita teteskan santan. Biarkan dia meresap. Selanjutnya kita teteskan susu. Selanjutnya kita gosok-gosokkan tempe. Agak lengket sampai dia basah atau terlihat ada tanda pada. Oke, berikutnya tomat, pisang, selanjutnya minyak, dan sendok. Terakhir kita menggunakan kemiri. Pecahkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan melihat apakah pada sinar atau cahaya senter akan terlihat tanda berupa bercak minyak pada kertasnya. Baiklah, kita akan mengamati di bawah cahaya senter. Yang pertama itu wortel, tidak ditemukan bekas minyak yang menempel, noda minyak. Selanjutnya santan,
Pada santan ini terlihat ada noda minyak yang menempel. Selanjutnya susu. Susu juga terdapat sedikit noda minyak yang menempel. Kemudian selanjutnya tempe. Pada tempe tidak ditemukan noda minyak. Kemudian tomat. Tomat juga tidak ditemukan noda minyak, hanya berupa cairan atau air. Selanjutnya pisang. Pisang juga tidak ditemukan adanya noda minyak. Kemudian itu minyak goreng. Ini jelas ditemukan adanya noda minyak yang menempel, terlihat jelas. Kemudian kemiri. Ya, ini kita dapat kita lihat bahwa kemiri juga mengandung minyak. Oke, untuk kesimpulannya, dengan menggosokkan bahan makanan padat tadi atau kita meneteskan bahan cairan yang kita gunakan ke permukaan kertas coklat sampul buku, kita dapat mengetahui apakah ada zat makanan atau lemak pada bahan makanan tersebut. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda. Berdasarkan hasil percobaan yang tadi, hasil pengamatannya yaitu diperoleh bahwa kemiri, minyak goreng, santan dan juga susu mengandung bahan makanan yang mengandung lemak. Demikian praktikum kali ini. Terima kasih.